Jadi belum ada KTP udah magang 6 bulan ke New Keren. Zealand gitu. Nah itu memang melalui banyak tahap ya gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke New Zealand gitu. Jadi lewatin magang ke peternakan sapi lokal, kemudian ke PT gitu, baru akhirnya masuk ke peternakan di New Zealand gitu. Nah, jadi di sana itu memang gak cuma belajar tentang peternakannya. Waduh, ini saya gimana gitu, apa saya pulang aja gitu karena yang lari-lari yang begini-begini buat ngalangin gitu. Oke, terima kasih masih setia dengan Mission Podcast, teman ternak di seluruh Indonesia. Hari ini kita coba membahas tentang contoh peternak muda yang kemudian bisa memberdayakan dirinya untuk lebih maju, untuk lebih berkembang dan passionate dengan apa yang dia lakukan. Hari ini kita kedatangan Mas Jaler Gibran Fakhira atau dipanggilnya Mas Iban. Iban, ya. Selamat datang di Mission Podcast. Saya manggil Mas kayak kamu terlalu Mas. muda kayaknya untuk dipanggil Mas. Mas. Jadi mending panggil Iban aja ya. Boleh, boleh. Iban umur berapa sih, Iban? Sekarang umur tahun ini 21. Muda banget ya. Masih muda, alhamdulillah. Iban, mungkin ya teman ternak nih bingung juga kenapa kamu kayaknya pembicara termuda Wes. di Mission Podcast. Nah, coba kamu kenalin dulu Iban itu siapa, kamu itu siapa, terus kemudian ya kasih pengenalan singkat lah biar teman-teman juga tahu tentang kamu. Siap. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nama saya Jaler Gibran Fakhira, biasa dipanggil Iban ya, sama teman-teman. Sekarang jadi mahasiswa IPB angkatan 58. Ya. Gimana ya? Jadi ya sering magang aja sih. Jadi memang senang ternak. Sejak kapan kamu beternak? Kalau mulai beternaknya itu dari mulai SMA. Jadi Mulai SMA. pulang dari New Zealand itu memang tertarik kan sama sapi perah. Cuman memang dengan kalau misalnya beli langsung sapi kan agak mahal. Jadi kita mulai dari kambing dulu. Itu kamu ke New Zealand ngapain? Di New Zealand itu ini magang sapi perah. Oke. Jadi belajar tentang pemeliharaan sapi perah di sana. Kenapa gitu. bisa tiba-tiba magang di Saya Perah? Emang pengen ke sana kah? Emang dari awal punya ketertarikan di peternakan atau seperti apa? Kalau aku dari kecil tuh kan memang suka ini ya apa produk-produk susu. Jadi kayak suka minum susu, makan keju dan produk-produk lainnya gitu. Nah jadi kepo tuh kenapa susu ini bisa enak gitu. Akhirnya kayak belajar ke peternakannya. Jadi belajar ke kandang-kandang sapi perah gitu. Nah akhirnya ya tertarik gitu buat belajar sampai ke New Zealand gitu. Wow. Dan itu pertama kali kamu ke peternakan sapi perah atau di Indonesia udah sempet? Udah sering kalau dulu. Udah sering malah. Jadi kalau pas ke New Zealand itu posisinya udah 20 kali magang. Jadi sebelumnya itu udah banyak magang. Jadi nyimpen track record supaya bisa keterima di New Zealand itu memang panjang. Jadi mulai magang itu kan memang dari kelas 4 SD ya. Tapi Dari 4 mulai SD. fokus ke peternakannya itu SMP kelas 2 gitu. SMP kelas 2 mulai fokus magangnya magang ke dunia peternakan. Peternakan ya. Iya. Mulai kemudian SMP kelas 2, SMA kelas 2 itu magang ke New Zealand. Ya. Itu menjadi ya puncak kamu menyukai peternakan sapi perah. Peternakan sapi perah di situ. Oke. Apa Iban yang paling mendasari kenapa akhirnya suka pas SMP itu suka peternakan? Murni karena apa produk-produknya tadi gitu? Atau kamu punya filosofi sendiri kira-kira kenapa gitu? Jadi ya karena memang saya suka hewan, terus juga suka produk-produknya itu, jadi memang kayak kepo nih kenapa sih bisa seenak itu, dan juga memang kayak pengen belajar aja sih, kayak kan nggak
saya sebenarnya nggak terlalu enjoy ya kalau belajar misalnya di kelas, terus juga di bawah tekanan kayak misalnya guru harus belajar di meja gitu ya. Jadinya memang saya pengen kayak di luar tapi ngapain nih. Nah kebetulan juga suka hewan, suka produk-produk susu gitu, jadi memang nyobain ke situ gitu. Dan kamu pas udah nyoba magang segala macam, kamu ngerasa menikmati itu ya, Menikmati iya, bahkan ngerasa sampai dapet gitu ya. ketagihan gitu Iya buat iya iya magang. iya. Oke, ngapain aja di New Zealand? Berapa bulan? 6 bulan, 6 selama bulan. 6 bulan. Nah, boleh dong cerita gitu. Terus kenapa bisa diterima? Mungkin kan nanti itu jadi motivasi juga sama teman ternak yang nonton podcast ini, kalau mereka juga bisa sebenarnya Bisa, melihat pasti bisa. gimana sih peternakan di luar negeri, termasuk di New Zealand gitu. Mungkin kamu juga cerita kenapa kamu bisa diterima, step-stepnya apa, terus di sana ngapain aja gitu. Oke. Jadi di sana itu saya belajar tentang pemeliharaan, pemerahan, terus juga banyak tentang peternakan sapi perah yang ada di sana. Jadi sistem-sistemnya gitu. Nah, track record bisa ke sana itu memang nggak gampang ya. Jadi kan memang dulu umurnya masih berapa? 16 tahun gitu ke 16 tahun. New Zealand. Sendirian kamu. Sendirian. Jadi belum ada KTP, udah magang 6 bulan ke New Keren. Zealand gitu. Nah, itu memang melalui banyak tahap ya gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke New Zealand gitu. Jadi lewatin magang ke peternakan sapi lokal, kemudian ke PT gitu, baru akhirnya masuk ke peternakan di New Zealand gitu. Nah, jadi di sana itu memang gak cuma belajar tentang peternakannya. Jadi di sana belajar ya bertahan hidup gitu, karena kan kita jauh dari mana-mana, jauh dari negara sendiri, orang tua. Jadi memang Survival ya kamu. survival gitu lah. Jadi belajar banyak lah tentang peternakannya gitu. Setelah kamu ke New Zealand, apa yang kamu lihat paling beda peternakan di New Zealand sama di sini? Kalau yang beda itu kayak dari sistem kerjanya ya, yang pertama. Karena kalau di New Zealand itu dia peternakannya besar, tapi yang kerja itu cuma 3 orang gitu. Jadi dia ngehandle 3 orang ini, ngehandle semua kayak pemerahan, pemeliharaan, terus juga perawatan semuanya gitu dihandle hanya 3 orang. Sedangkan kalau misalnya yang saya lihat di Indonesia ini orangnya itu kan massal gitu, banyak. Nah jadi memang dari cara kerjanya itu beda. Dan yang kedua itu dari kemajuan teknologinya juga. Nah kemajuan teknologinya di sana itu udah kayak alatnya tuh kayak serba bisa. Jadi memang orang sedikit itu bisa ngerjain banyak dengan satu Banyak alat. yang diotomasi ya. Iya, banyak yang udah mesin gitu. Oke. Tapi aku masih belum ini, Iban gitu. Belum detail tuh terkait gimana akhirnya kamu ke New Zealand, terus kemudian magang di mana, Oke. terus keseharian di sana itu seperti apa gitu. Itu kan mungkin juga jadi gambaran ya sama teman ternak yang ya biar termotivasi juga gitu. Ya. Kita kalau ngelihat farmers development ya salah satu cara mempercepat pemberdayaan peternak adalah mengirimkan peternak-peternak itu melihat langsung dan berpraktek langsung dengan peternakan yang sudah maju misalnya di luar negeri termasuk New Zealand. Nah, tadi kamu bilang banyak persyaratan, kamu magang segala macam. Terus pintunya itu lewat mana? Apa ini semua ada? Terus dia di sana apakah dikelola government atau NGO atau seperti apa gitu? Jadi sebelum magang ke New Zealand ini kan memang saya banyak magang. Nah itu kayak belajar di peternakan sapi lokal. Pertama belajar ilmu-ilmu dasarnya dulu. Jadi belajar meras secara manual, kemudian cara ngarit sesimpel itu. Nah itu belajar memang dari peternakan yang kecil, karena kalau dari yang langsung peternakan besar kan malu gitu, misalnya belajar masih kayak gitu tapi udah di PT gitu. Nah jadinya memang bertahap dari peternakan lokal dulu. Nah udah bisa nih baru kita upgrade ke yang peternakan PT. Nah di situ mulai belajar secara detail dan cara pemerahan menggunakan mesin, kemudian durasinya juga lebih lama gitu, untuk belajar beradaptasi gimana sih caranya bekerja di perusahaan yang lebih besar gitu. Nah
untuk masuk ke magang yang di New Zealand ini itu memang perlu dirancang ke dalam kayak portofolio gitu untuk sebagai bukti kalau misalnya kita memang sudah berpengalaman. Jadi magang-magang yang awal saya mulai itu disimpan di dalam satu file kayak foto, kemudian cerita-cerita itu dimasukkan ke dalam satu file. Jadinya nanti si peternakan yang di New Zealand ini bisa ngelihat kayak oh anak ini sebenarnya memang bagus gitu, Oh, langsung cocok gitu. apply ke peternakan di sana. Jadi memang Gimana kamu? Di rural practice trust itu punya Pak Reza Abdul Jabar. Nah itu saya besok itu sama ibu saya kirim email ke beliau. Nah itu isinya memang portofolio yang udah saya rancang gitu. Oke. Berarti memang kamu mengajukan langsung ke Pak Reza ya, Iya, Pak untuk Reza. kemudian bisa diterima di sana. Ya. Dan itu apa bisa semuanya mengajukan kayak gitu? Artinya open. Bisa. Dia tuh yang penting dia memang berpengalaman dan juga passionate di bagian sapi perah karena di New Zealand itu kan semuanya kayak udah serba mandiri gitu ya. Jadi memang kita di sana nggak didampingi sama pekerjanya terus gitu. Jadi kita bakal dilepas. Kamu nanti merah ya sendiri gitu. Jadi nanti memang kita harus belajar mandiri di sana. Jadi memang pas waktu di New Zealand itu kita kan harus ngeluarin sapi dari pedoknya itu. Nah itu jam 3 pagi biasanya. Dan jadi udah mulai bangun itu jam 3 itu sudah di pedoknya. Nah itu mulai ngeluarin sapi, kemudian giring ke tempat perah. Nah kemudian mulai merah jam 4 pagi gitu. Jadi memang pagi banget sih kalau memang sapi perah itu, jadi masih dingin, Kalau belum ada nggak bangun gitu. gimana tuh? Wah kalau nggak bangun Apa dipukulin? langsung dimarahin sih, nggak pasti telat ngaret gitu kan, pasti bakalan terlambat ke kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Jadi memang kalau di sana tuh udah rutinitasnya seperti itu. Jadi dari mulai sapi-sapinya pagi. udah disiplin juga ya? Iya, jadi jam 3 udah udah mulai bangun udah mulai sapinya. bangun ya. Nggak cuma kita yang bangun gitu. Iya iya iya, menarik banget. Jadi itu udah teratur mau nggak mau. Tapi kamu ini nggak sih ngerasa awalnya tuh ya namanya adaptasi gitu. Mungkin di Indonesia bangun jam berapa, Iya terus bisa. di sana ini tuh berapa lama adaptasinya? Wah itu lumayan sih, 2 bulan saya adaptasi biar bisa hidup teratur dari mulai jam 3 pagi itu. Jadi memang buat adaptasi waktu, kemudian Ya, ada waktu. adaptasi cuaca, Iya. itu kulit saya pecah-pecah karena kan dingin banget itu setelah musim dingin. Jadi memang butuh cukup lama ya 2 bulan itu kalau buat adaptasi gitu. Ada ini enggak Iban mungkin yang bisa di-share ke teman-teman kayak pengalaman kamu yang paling mengesankan lah, baik itu magang di New Zealand atau di ini kasih wah mungkin satu hal yang membuat kamu jatuh cinta banget lah sama Iya. apa ya, peternakan sapi Sapi perah perah lah gitu. terutama. Pasti ada lah momen-momen di mana kamu kayak nggak bisa lupa itu kayak. Ada sebenarnya. Dari sebelum yang New Zealand itu saya mulai suka sama sapi perah itu pas waktu saya magang di Malang di peternakan lokal. Jadi itu saya magang selama 3 minggu di Malang. Itu saya bener-bener kayak diajarin buat merah manual gitu, dan Kamu tinggal sama peternak berarti? tinggal sama peternaknya ya, satu menarik. rumah gitu. Nah itu saya belajar di situ bener-bener diajarin sampai bisa. Nah makanya dari situ saya kayak wah emang kalau misalnya peternak ini ngajarin langsung itu seru gitu. Misalnya kita diajarin merah sama dia, kemudian diajak ke lahan hijauannya untuk lihat panennya. Nah itu saya inget banget tuh kayak misalnya pas waktu ada sapi lahiran. Nah itu kan kalau dulu belajar di biologi di IPA kan cuma lewat buku kayak misalnya sapi lahiran tuh kayak gimana kayak gini. Nah ini kita lihat langsung. Nah jadi kayak wah ini keren banget gitu kayak bisa ngelihat sapi lahiran. Kemudian juga memang banyak yang
beda gitu dari teori. Misalnya kita belajar di buku kayak A, nah tapi yang di lapangannya nggak kayak A, tapi memang gimana ya, kayak Kayak beda aja gitu kayak ya. beda ya gitu. Sama Jadi memang teorinya. jadi kayak seru gitu, nggak monoton gitu kegiatannya memang, dan juga setiap hari berbeda gitu. Misalnya hari ini ada sapi lahiran, kemudian besoknya ada sapi yang sakit gitu atau sapi kabur gitu. Nah, pengalaman lain juga yang pas waktu di New Zealand tuh sebenarnya ini agak kesalahan saya juga sih. Itu kan masih masa adaptasi tuh, 2 bulan pertama itu bangun jam 3 pagi. Masih ngantuk banget tuh. Jadi pas waktu itu tugas saya itu buat ngebuka jalur dari pedok ke gedung perah. Nah itu harusnya saya ngebuka jalur buat sapi, tapi saya malah buka jalur masuk ke dalam pedok, dan itu ternyata masuk ke dalam pedok sapi yang sakit. Nah, Oh, jadi sapinya malah masuk jadi ke setelah pedok tempat sapi perah sakit. Oke. udah sekitar jam berapa ya? Jam 7-an itu udah banyak kan sapi yang beres di perah. Nah itu langsung tuh saya dipanggil sama pegawainya, kok ini banyak sapi perah yang ada di pedok sakit. Wah itu saya panik banget itu, karena memang nggak kelihatan banget kan, gelap banget ya. Jadinya kayak waduh ini saya gimana gitu, apa saya pulang aja gitu, karena udah kayak putus asa banget, udah baru datang udah bikin salah gitu. Nah tapi dari situ saya belajar kayak misalnya Misahinnya memang susah dong ya. iya, jadi saya lari-lari gitu kan. Ada yang bawa, kalau di sana kan kendaraannya kayak ATV gitu ya. Jadi pegawainya pakai ATV giring, nah saya yang lari-lari yang begini-begini buat ngalangin Tapi masih gitu. ketahuan ya. Maksudnya yang memang sapi sakit Kelihatan yang ada karena di kan situ yang sapi kelihatan sakit kan masih ya. memang nggak bisa lari-lari, nggak Cuma aktif effort itu. banget itu Iya, tadi ya. karena pagi-pagi masih dingin gitu kan, lari-lari, waduh, itu gitu dah, agak memang menyakitkan tapi jadi pelajaran banget kayak. Jadi Itu harus baru lebih. berapa lama tuh di situ? Itu Kejadian itu. belum 2 bulan, masih 1 bulan, satu Masih satu minggu gitu, bulan. mau 1 bulan lah gitu. Itu udah, aduh. Itu kayak efek kamu karena bangunnya ini masih Masih apa? ngantuk-ngantuk, belum Ngantuk-ngantuk ya. adaptasi bener gitu jadinya gitu. Tapi dari situ ya jadinya belajar kayak memang harus tidur lebih awal, kemudian harus lebih fokus lagi gitu. Iya, iya. Justru jadi pelajaran ya Jadi pelajaran sama berharga. Iban. Ya, dan itu semua kejadian itu yang bikin kamu malah apa ya, tambah seneng ya sama peternakan Cuma sapi senang perah. karena seru gitu. Karena seru, nggak kapok ya. Nggak kapok. Iya, justru pengen lebih menantang. Ya jangan salah lagi sih, tapi Kan salah tadi ngajarin kan, berarti. Ngajarin salah jadi ngajarin. tahu ya Jadi tahu beberapa hal yang mungkin udah kamu lakukan gitu. Mungkin juga teman-teman nanya tadi ya, kamu kan magang tadi di Malang itu SMP ya pertama ya. SMP ya. Iya SMP, dan ya masih umur-umur berapa tuh? 14. Umur iya belasan, Terus 14, sendiri 15. di sana Sendiri ya. tinggal sama peternak. Ya pertanyaan besarnya kan, kok bisa gitu? Adanya kok bisa kamu berani magang sendiri, terus kamu sekolahnya gimana gitu? Pertanyaannya kan gitu ya. Ya. Kalau berani sendiri itu sebenarnya memang saya dari kecil itu sama orang tua udah didik kayak kemana-mana harus bisa sendiri. Jadi memang jadi udah terbiasa gitu. Dari umur berapa itu kamu udah nerapin di keluarga? Magang mulai sendiri itu dari kelas 6 SD. Jadi dulu magang ke Surabaya itu naik kereta sendiri gitu ya. Memang takut sih, cuman ya harus dilalui karena tahu kalau bakal bermanfaat buat kedepannya 12 gitu. tahun ya. Gitu. Jadi dari mulai pertama itu jadi terbiasa, oh ternyata nggak apa-apa gitu ke mana-mana sendiri gitu ya. Akhirnya berani lah untuk magang sendiri. Jadi ya memang banyak belajar buat kayak ngobrol gitu. Jadinya kan kita dapat teman baru. Jadi ya akhirnya nggak sendiri-sendiri juga gitu. Iya. Oke. Sekolahnya berarti homeschooling. Sekolah saya homeschooling, jadi fleksibel waktunya, banyak buat Fleksibel magang. waktunya, dan itu juga kamu jadi bisa menikmati apa yang jadi passion kamu ya. Termasuk tadi magang pindah-pindah. Magang kemana-mana gitu Iya, karena iya, oke. homeschooling. Ini agak ini ya, mungkin pertanyaan yang menurut aku juga
lumayan berat lah untuk dijawab gitu dalam tanda kutip. Kita tahu lah perbedaan yang sangat jauh antara peternakan kita di Indonesia sama di luar negeri, khususnya di peternakan yang sudah maju di New Zealand gitu. Kalau kamu ngelihat ya, kacamata kamu anak muda ya, Gen Z, terus kemudian dengan pengalaman magang di sana sini termasuk di New Zealand, kebayang nggak sama kamu gimana sih caranya biar peternakan di Indonesia ini atau peternak di Indonesia ini bisa lebih bagus, bisa lebih berdaya, apa yang harus dilakukan, apa harus diperbaiki? Iya. Kamu pernah punya gambaran atau strategi apa sih yang harus dilakukan? Apapun ya, baik itu oleh government atau oleh swasta. Menurut kamu gimana? Sekarang kan teknologi memang sudah maju banget ya. Iya. Nah, jadi kalau memang untuk kedepannya tuh menurut saya memang harus kolaborasi antara Gen Z sama milenial gitu. Jadi dengan Gen Z itu melek teknologinya kan udah Lebih canggih lah ya. gitu ya. Jadi kita harus bisa manfaatin itu supaya bahwa peternakan ini lebih menarik gitu di mata anak muda lain gitu. Jadi misalnya dengan cara bikin konten di YouTube atau misalnya bikin platform di handphone buat lebih mudah beternak begitu. Jadi memang kita tuh harus kolaborasi antar generasi gitu supaya nggak ketinggalan zaman dengan peternakan yang di luar, karena peternakan yang di luar itu memang sudah terintegrasi banget lah ternak sampai ke konsumennya gitu. Jadi memang lebih mudah gitu untuk kedepannya. Cocok banget berarti sama kamu Gen Z, aku milenial kan. Cocok. Kita bisa kerjasama dalam konteks Bisa. sebenarnya yang dilakukan Mason juga seperti itu. Podcast ini dalam rangka juga bagian dari kita mengenalkan keasikan yang kamu rasakan tadi gitu. Ini perlu disampaikan ke banyak orang gitu. Banget. Peternakan itu apalagi saya pernah tadi seru kok gitu. Media perlu juga dilakukan. Terus tadi platform di Mason juga ada platform bisa ternak, bisa di download di Play Store gitu. Nah ini yang coba kita lakukan sebenarnya Iban gitu untuk bisa apa ya, mengubah secara masif ekosistem peternakan di Indonesia gitu. Tentu yang menjadi masalah fundamental juga kita libatin banyak stakeholder ya di dalamnya gitu. Bagus. Kamu tertarik di Mason? Tertarik. Mungkin kedepannya kolaborasi kita. Jadi kamu abis dari IPB mau kemana? Mau ngapain? Pertanyaannya. Abis lulus. Kan kamu udah semester berapa? Sekarang semester 6. Semester 6. Terus nanti mau magang, mau nyelesai tugas akhir. Habis itu ya cari kerja mungkin. Cari kerja atau bekerja? Cari kerja, bekerja. Mau cari modal sih. Sebenarnya kan kalau dari kecil tuh punya impian buat bikin peternakan di Indonesia gitu. Karena memang udah tahu kalau misalnya kualitas susu di Indonesia kan masih jauh nih sama di luar. Nah, jadi saya nih pribadi pengen kayak belajar keluar supaya buat gimana sih sistem di luar kok bisa susunya sebagus itu. Jadi kedepannya mau bikin peternakan di Indonesia buat bantu gitulah ningkatin kualitas susu dengan ya mungkin kontribusi kayak sharing-sharing ilmu-ilmu yang saya tahu aja gitu. Sebelum itu berarti kamu mau bekerja dulu cari modal di gimana ya? Atau kamu punya bayangan sebenarnya ya no problem lah, namanya juga kita mau bangun passion kita, apalagi kita butuh modal gitu di dunia peternakan gitu. Itu kan juga nanti dilihat oleh teman-teman ternak ini gitu, bahwa ya memang bisa dibilang ya kita mau punya peternakan ya butuh modal. Harga sapi aja berapa kan gitu ya, satu sapi aja berapa. Kemudian dengan jumlah yang banyak, kalau kita pengen explore, pengen kemudian punya peternakan sendiri, tentu lebih banyak modal yang kita butuhkan. Pasti. Nah mungkin pertanyaan aku akhirnya, kamu mau bekerja
misalnya di dunia apakah gitu. Hmm, Ya kan itu juga jadi pertanyaan iya, dan yang sering ya, sorry to say, sering juga ketika sudah masuk dunia kerja ya udah larut larut benar. dengan Udah eh, nyaman sama dunia kerja yang kenyamanan, uang nggak terkumpul-kumpul gitu betul. loh, segala macam. Mm-mm, Akhirnya yang jadi motivasi di awal nggak hilang. di recall lagi nih, Iya, benar. dan itu jadi jadi banyak hal yang kemudian yang aku lihat terjadi di teman-teman Mm-mm, sekarang ya, baik generasi milenial ataupun Gen Z gitu ya, mm-mm, yang sudah terlalu nyaman mm. di zonanya Iya, betul untuk betul. keluar dari zonanya lagi dengan begitu banyak tantangan gitu. Mm-mm, Ya kan jadi peternak tuh tantangan banget. Aku ada mitra di Mission yang dia eh, S1 sarjana kelautan kalau nggak salah gitu ya. mhm, Awalnya bekerja gitu. Terus kemudian masuk ke peternakan setelah dia mm, resign pas pandemi. mm. Yang dia rasakan, aduh pusing. Pusing, ya, Ya, benar setelah benar. modal terkumpul pusing. Pusing. Ya karena sudah punya perbandingan kan. Mm-mm, Mungkin kamu ngerasa waktu jadi pas magang atau sekarang pun ya kamu ngerasa nyaman, enjoy, enjoy, atau benar. ngerasa kamu cocok dengan ini Mm-mm. karena belum ada perbandingan gimana kalau Belum kamu kerja kerja, misalnya ya, di multinational company misalnya, karena tanggung jawabnya atau kan bekerja beda. di tempat yang kamu lihat wah ini kerja kayak gini doang bisa loh Mm-mm, menghasilkan bla 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 gitu, atau jadi konten kreator misalnya, iya. atau kerja apapun gitu. Nah menurut kamu Mhm. gimana cara kamu bisa recall itu gitu? Nah, kalau kalau saya memang selain cari modal duit, saya juga Eh, cari modal ilmu. hmm, Jadi nggak fokus semuanya ke tentang cari duit. Jadi ya, memang kita selain cari duit, cari guru gitu. Jadinya hmm, kita kerja nggak cuma kerja, ya kerjanya hmm. juga sambil belajar gitu Di loh. bidang yang Di sama kah? bidang yang sama. Pastinya sapi perah yang saya Iya, suka gitu. ini sekaligus panggilan ya Panggilan. dari Mission buat kamu sama Oke. teman-teman Gen Z. Mm-mm, Iya, siap. Mission siap jadi perusahaan yang menjadi jembatan anak-anak muda belajar, dapat modal, sekaligus memberdayakan barang-barang peternak. Siap. Boleh, boleh. Boleh banget, Boleh banget. apapun profesinya. Mau dia Hmm. dari kayak kamu yang backgroundnya peternakan, mau anak-anak Gen Z yang Mm-mm. basicnya suka bikin konten kreator, Mhm. ayo kita kolaborasi bikin konten kreator peternakan bareng-bareng gitu. Bagus. Dapat insya Allah dapat gaji pasti dapat gaji, dapat hal yang kemudian sifatnya pemberdayaan, punya kepuasan Mhm. batin karena ikut berkontribusi Mhm. dalam mengoptimalisasi sektor peternakan. Kemudian kita juga dapat sesuatu yang tadi yang kamu sampaikan, semua yang kamu ceritakan itu ketika kita bertemu di lapangan dengan peternak ya, Hmm. itu bisa kita rasain. Karena konsep startup yang dianut ya oleh semua startup tentunya termasuk Nation gitu. Kita itu kan bagaimana punya kontribusi sosial Mhm. tapi juga punya eh, percepatan dalam bisnis growth, Hmm. Iya, iya, di iya. mana kita tidak perlu heavy asset, cukup lead asset dengan Hmm. memberdayakan semua stakeholder yang ada. Hmm. Kalau Mm-mm. sesimpelnya jumlah peternak di Indonesia emang masih kurang, Mm-mm. sapinya juga masih kurang. Masih kurang. Tapi pertanyaan besarnya, peternak dan sapi yang sudah ada, apakah sudah teroptimalisasi? Mhm. Ya kan? Ya. Nah, kalau aku boleh bilang, aku ngajak teman-teman ya, semua yang nonton juga gitu. Mhm. Bareng-bareng ya kita optimalisasi peternakan yang sudah ada, bikin ekosistem yang bagus. Sistem. Ya, benar. Ketika sudah terkumpul dana yang cukup, terkumpul jangan apa? Modal, baik itu modal skill ataupun unskill ya, yang bisa dilakukan, Mhm. kita masuk dan membuat peternakan kita di waktu yang tepat ketika ekosistemnya sudah bagus Sudah dan bagus. kontribusinya ke arah sana gitu. Mm-mm. Yang aku lihat gitu. Karena memang komunitas itu penting banget gitu di lingkup peternakan gitu. Betul gitu. Heeh. Kalau kita nggak berjamaah nih, Iya, nggak bareng-bareng gitu ya, bakal susah nggak gitu. berkolaborasi pasti susah gitu. Susah banget. Mm. Apalagi peternak itu
bisa dibilang kalau narasumber yang sebelumnya bilang sendirian gitu. Nggak ada yang merangkul. Kalau bahasanya malah Mas Ruli itu waktu kesini dia CEO dari salah satu brand pakan gitu. Ya dia cerita ya bahkan peternak itu ya ngerasanya diperah, bukan hanya diperah sapinya tapi orangnya yang diperah gitu. Ya karena memang konsep keadilan di dalam ekosistem pertanian peternakan ini tidak benar-benar hadir gitu. Iya. Nah ini yang menjadi fundamental sebenarnya, dan Mission pengen itu menjadi bagian dari yang bisa menjembatani itu terwujud gitu. Makanya kita bilang kita nggak super power gitu. Kekuatan kita justru di kolaborasi, bersinergi. Kita ada banyak platform, ada punya platform, secara teknologi kita ada, gimana ini bisa dipakai oleh peternak. Platform bisa ternak tuh gratis loh gitu. Iya. Kita bangun benar-benar sama tim gitu, pastinya dengan uang gitu. Pasti itu. Tapi kita juga pengen ini sebagai pintu awal agar peternak itu mau dan care dengan profesinya sendiri gitu. Dia mau kemudian mengembangkan itu gitu. Kita juga dampingi, kita bikin analisa bagaimana peternakan yang sudah bagus yang mana, kurang apa. Nah itu yang coba kita lakukan sebenarnya. Semakin banyak anak muda ya, Gen Z yang terlibat, pasti dampaknya juga semakin bagus. Iya. Karena yang mau bergerak benar-benar dari hati itu kan biasanya anak muda ya. Karena ya penerus bangsanya kan juga anak muda juga. Itu dia gitu. Termasuk kamu. Saya. Jadi ya tadi kalau aku boleh bilang ya undangan buat kamu dan undangan buat teman-teman yang muda Gen Z, Mission sangat terbuka gitu, untuk bisa berkolaborasi bareng apapun bentuknya. Bergabung di Mission, team di Mission, kita sangat terbuka. Ataupun teman-teman di luar sana punya farm atau mau membangun farm, kemudian butuh konsultasi dengan Mission, boleh. Senang konten kreator, mau bikin konten kreator di peternakan, di sapi perah, itu banyak banget konten yang bisa dibikin. Iya benar. Banyak banget gitu. Banyak. Pengolahan susu, pengolahan keju, ini juga Mission lakukan gitu. Ini bisa jadi konten yang menarik, tema-tema yang menarik bahkan gitu. Dan ini dibutuhkan oleh peternak agar exposure terhadap peternak ini membuahkan jalan hilirisasinya juga direct. Karena hilirisasi yang direct ini nanti nilai jual dari hasil produk peternak ini juga akan jadi lebih bagus. Ya. Dan otomatis ketika peternaknya itu hidup dengan pendapatan yang cukup, yang bagus gitu. Ini juga akan membuat sektor ini jadi lebih diminati kan gitu. Iya benar. Dari sekian teman kamu ada nggak yang cerita masuk peternakan atau anak peternakan di vokasi IPB gitu? Berapa banyak yang mau jadi peternak? Kamu pernah ngobrol? Awalnya pasti banyak yang ini sih, kayak gak sengaja masuk peternakan gitu. Nggak sengaja, kesandung jadi, gitu ya? Sandung, cemplung. Gimana itu? Nggak sengaja itu gimana? Jadi tiba-tiba formnya datang terus kayak isi gitu. Nggak niat masuk ke peternakan gitu. Jadinya memang bukan kayak basicnya peternakan mereka itu. Jadinya memang yang penting masuk IPB gitu. Masuk IPB gitu. Jadi gitu. Oke. Terus ketika ditanya atau setelah menjalani dan memang mereka juga terkonfirmasi tidak suka atau rata-rata sih banyak yang suka. Banyak yang suka. Karena memang di peternakan ini selain menyenangkan, itu pasarnya juga masih luas gitu. Yes. Jadi peluangnya masih banyak banget lah gitu. Karena kebutuhan di Indonesia kan banyak tuh, dari mulai daging, susu gitu masih banyak yang belum terpenuhi. Nah, makanya peternakan ini salah satu peluang kerja yang besar banget lah kalau menurut saya gitu. Iya, selama orang masih makan kan adanya butuh. Betul. Nah kan, saya nggak yakin. Saya pribadi CEO di Mission, saya nggak yakin bahwa hasil ternak itu bisa digantikan dengan apapun gitu. Baik secara
kandungannya maupun nanti proses biokimiawi di dalam tubuhnya gitu. Iya, beda. Pasti sangat beda gitu. Mm-mm. Kita percayalah ciptaan Tuhan tuh pasti lebih kompleks dibanding ciptaan manusia gitu. Iya. Dan setiap ciptaan Tuhan itu memang sudah didesain untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita secara umum. Jadi aku pribadi merasa sektor peternakan, sektor pertanian itu nggak mungkin bisa diganti Iya, betul. dengan yang lain yang misalnya semisal gitu. Betul. Oke, terus mungkin kamu kasih apa ya? Kasih motivasi Wih, ke teman-teman kamu Gen Z dan teman-teman yang muda-muda lah. Kenapa mereka harus di dunia peternakan gitu? Mungkin kamu bisa meluapkan tadi rasa kamu yang suka segala macam kan. Itu kan mungkin teman-teman ternak atau anak-anak muda juga belum tahu gitu. Belum bisa ngerasain gitu. Kamu bisa kasih apa ya, semacam dorongan lah kira-kira gitu ya. Yeah. Kalau enggak paksa gitu. Agar kemudian banyak yang terlibat. Saya sendiri ngerasa di Mission saya butuh banyak bantuan anak-anak muda. Saya butuh banyak bantuan Gen Z. Saya butuh banyak anak-anak milenial, Gen Z, semua yang masih muda-muda terlibat di sektor ini gitu. Sehingga banyaknya yang terlibat ini, selain ini menjadi exposure, ini juga akan menjadi kontribusi jangka panjang buat peternakan kita. At least anak-anak muda ini nanti akan punya kenangan tersendiri terhadap peternakan. Dan nanti dia akan tahu dimanapun dia akan bekerja mencari ini, dia akan tadi bisa merecall kembali semangatnya untuk jadi peternak. Siap. Iya kan? Betul. Tidak, kalau di Muslimnya juga gitu. Semua nabi itu ya pengembala. Semua nabi itu peternak. Artinya ada hal yang memang jadi apa ya, penting lah buat kehidupan adanya peternak ini. Boleh kamu kasih sebagai ya quotes closing statement dari Jaler Gibran Fakhira. Asik. Gen Z yang terjun ke dunia peternakan dan belajar dari SMP, menemukan passionnya. Kamu explore deh. Waktu aku kasih kamu berapa menit pun, coba kamu ngobrol di kamera ya. Ngobrol di sana, cerita, sampaikan ke anak-anak seusia kamu. Oke, jadi untuk teman-teman penonton yang seumuran saya, untuk jadi peternak itu zaman sekarang keren lah gitu. Yeah. Jadi jangan bayangin kayak saya jadi kumuh, kotor gitu. Nah, itu udah ketinggalan zaman lah. Peternakan yang sekarang nih udah keren gitu. Jadi gimana ya? Bayangin itu udah upgrade lah peternakan sekarang nih, karena udah teknologi udah pakai platform. Iya betul. Jadi nggak selamanya bau kotor gitu ya. Peternakan sekarang sektornya luas banget gitu. Jadi buat teman-teman join lah ke peternakan. Betul. Banyak pengalaman dan skill-skill yang bisa didapat dalam peternakan itu gitu. Betul. Dan peternakan itu bukan cuma tentang kandang. Bukan cuma tentang kandang. Apa yang dilakukan di Mission, aku bilang ke tim ya semua adalah bagian dari rantai peternakan gitu. Dan nggak bau kok. Di Mission timnya nggak ada yang bau. Nggak kotor juga gitu. Kotor. Kalaupun kotor kan bisa dibersihin ya. Bisa dibersihin. Iya kan. Ya oke. Iban, ini aku agak santai banget hari ini karena juga menghadapi kamu yang Gen Z itu nggak mungkin terlalu kaku gitu. Tapi juga seneng banget gitu. Tadi banyak insight dari kamu. Dan tentu aku berharap juga teman ternak ini yang lihat video podcast Mission di edisi ini bisa melihat kamu jadi sosok yang bisa dicontoh gitu. Bagaimana kamu bisa bersentuhan langsung dengan passion kamu dan benar-benar punya motivasi yang besar untuk kemudian bareng-bareng membuat iklim peternakan khususnya di sapi perah ini lebih bagus lagi.
Ada kalimat terakhir? Kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Ya, Atau yang mau kamu explore lagi boleh? explore lagi. eh Jangan takut buat coba lah buat hal baru, karena hal baru itu pasti datengin ilmu baru gitu. Jadi memang eh jangan pilih-pilih ilmu, jangan pilih-pilih, pokoknya kita nih memang hidup buat belajar lah gitu. Jadi memang tetap semangat buat cari ilmu gitu. Mantap. Oke, Iban, makasih banyak. Terakhir, selamat datang dan selamat bergabung di Mission ya. Oke, makasih.